selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita terus berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami hidup. Dan hidup kami Tuhan hanya akan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengawali ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus beserta dengan kami, Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Melewati masalah, pergumulan dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berseru, kami mau datang kepada Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sama-sama katakan kekuatan.
namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami memberikan kepada Engkau Raja kami. Oh haleluya. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan namamu Tuhan. Yesus kau segalanya. Yesus mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus datang penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah kami. Segala puji syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Raja kami. Engkau Allah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dialah pujian kami ini Tuhan. Kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang mengerti setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi. Hanya Engkau yang memahami kami Tuhan. Kami berseru kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu pagi hari ini Tuhan. Hadirlah di setiap kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap mengagungkan dan membesarkan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Terima sukacita surga mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kasihnya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga.
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Oh Tuhan, Engkau kami puji, kami tinggikan dengan segenap hati kami. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau naikkan pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, oh, ya ya ya. Shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala, shalalalala, oh. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya, apa
apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini. Jangan pernah menyerah di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada tiap hati menyembah. Jangan pernah menyerah bagi yang setia dan percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Ayub 20. Di situ Bapak Ibu, saya akan memberikan tema judul tidak sesuai dengan harapan. Ketika hidup tidak sesuai dengan harapan. Ayub 20, saya beri tema tentang kehidupan kadang terasa berjalan tidak sesuai dengan harapan. Kita bisa terkadang melihat orang jahat, orang pelit, suka menipu, tetapi rupanya berhasil. Hidupnya enak, hidupnya sukses, berkecukupan. Sebaliknya, kita melihat orang yang baik, jujur, tapi kok hidupnya sengsara. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sangat saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, yaitu Ayub. Banyak kisah Ayub yang menginspirasi banyak orang. Ayub banyak mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya.
Ayub, begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, padahal dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi dalam segala kesalehannya itu, inilah yang diterima Ayub. Harta hilang, bisnisnya hancur, tabungannya hilang, anak-anaknya mati mendadak, sakit yang tidak kunjung sembuh, istrinya mengutuk-ngutukinya, dan sahabat-sahabatnya menghakiminya. Saudara, kalau kita membaca dari kisah Ayub ini, apa yang akan kita lakukan jika kita menjadi Ayub? Mungkin kita akan komplain dengan Tuhan, atau bahkan kita meninggalkan Tuhan. Pada awalnya Ayub memang protes kepada Tuhan, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan kesaksian hidup saya yang saya rasa memang secara manusia saya katakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup lagi Tuhan. Banyaknya pergumulan yang terus menerus saya alami secara pribadi, dan itu beruntun, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya lagi? Kenapa bukan orang lain yang mengalami? Saya tidak kecewa dengan Tuhan, tapi saya hanya bertanya kepada Tuhan. Karena kalau saya kecewa dengan Tuhan, saya sendiri harus melihat bahwa ada sisi hal yang negatif yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berusaha untuk tetap tenang, berusaha tetap tegar menghadapi masalah yang berat sekalipun dalam hidup saya. Tidak banyak yang mengetahui pergumulan kami, tidak banyak orang mengetahui masalah hidup saya. Saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saatnya saya menangis di hadapan Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Saya tidak berharap orang lain mengetahui masalah yang saya hadapi. Hanya saya serahkan kepada Tuhan semuanya. Tuhan, inilah masalah hidupku, inilah pergumulanku Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kadang ketika saya menangis di hadapan Tuhan, itu kekuatan besar yang saya peroleh benar-benar nyata dalam hidup saya. Ayub di sini, kalau saya lihat, saya tidak separah yang Ayub hadapi. Masalah saya masih biasa-biasa saja, karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang mengalami masalah yang seperti saya alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saya sepenuhnya milik Tuhan. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa orang mungkin melihat saya senyum, orang lain melihat saya sukacita, tetapi saya tidak biarkan orang lain mengetahui bahwa saya sedang bersedih, berduka, maupun sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Terberat dalam hidup kami ketika kami berumah tangga di tahun ini. Terberat sampai ketika kami tidak bisa lagi untuk berseru kepada siapa. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sendiri pribadi tidak bisa diungkapkan dengan siapa, hanya saya dan suami saya. Saya hanya mau katakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Dia terus peduli dengan kami, Dia terus menyayangi kami, Dia terus mengasihi kami, meskipun kami
banyak melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Saudara, ketika saya menangis, ketika saya berkeluh di hadapan Tuhan, saya tundukkan kepala saya lepaskan tangan saya dalam posisi tertidur. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu secara manusia. Tuhan, saya tidak sanggup menghadapi semua. Beri saya kekuatan untuk saya tetap tidak terlihat lesu di semua orang, karena saya punya Tuhan yang masih sayang dengan saya. Bapak Ibu, kalau saya melihat di tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memang menguji kami, seberapa besar iman kami kepada Tuhan, saya memikirkan apakah yang Ayub alami dulu itu seperti apa yang saya alami. Bapak Gembala, saya sering hanya melihat Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Saya melihat suatu ketika kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Ketika saya datang sama Tuhan, ketika saya menangis di hadapan Tuhan, ketika ada seseorang yang mendoakan saya secara pribadi, air mata itu tidak dibiarkan dia jatuh. Air mata itu tangan Tuhan menaruh di dekat dagu saya, dan kemudian air mata itu ditampung di tangan. Kemudian air mata itu diubah menjadi sukacita yang luar biasa. Mungkin apa yang saya alami Bapak Ibu juga alami di luar sana. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, permasalahan Bapak Ibu, tetapi yang saya mau mengajak kita semuanya untuk belajar adalah ketika apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita masih punya Yesus yang memiliki harapan yang luar biasa. Jangan pernah meragukan Yesus, jangan pernah melihat seberapa besarnya Tuhan mengasihi aku, tapi kita mau lihat betapa Tuhan baik dalam kehidupan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Ayub berani diuji bahwa dia hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ayub 21 ayat 7 mengatakan, mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat? Hal ini sangat bertentangan dengan teologi retribusi yang mengatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran. Ada banyak kejadian di mana kita merasa orang yang jahat hidupnya malah berhasil. Ada banyak hal yang menentukan seseorang berhasil atau tidak, bukan semata-mata karena dia berbuat jahat. Hikmat Tuhan tidak pernah terselami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam Mazmur, dalam Ayub 28, Ayub 20, Ayub 28, Ayub 28 ayat yang ke-20. Bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat. Cari Tuhan, lakukan kebaikan, tetapi hasilnya itu terserah dengan Tuhan. Tidak semua perkara terjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Begitupun saya, Bapak. Saya sering bertanya kepada Tuhan, kenapa kok Tuhan saya mengalami ini? Kenapa kok terlalu berat masalah ini? Tetapi ketika saya mau bersandar kepada Tuhan, saya taruh semuanya masalah itu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saya. Masih
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah jaminan yang pasti perkenanan Tuhan. Dalam ayat 20 ayat 10, yang paling indah adalah bertemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, lewat doa yang kita ucapkan. Bertekad benar jadi bejana Tuhan, itu yang kita percaya kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya kedaulatan Tuhan, hikmat dan kebaikan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ayub mengalami masa yang kelabu, tapi cerita belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup Ayub itu Tuhan selesaikan, Tuhan catat, sehingga Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat, seperti yang di Alkitab katakan. Karena itu, saudaraku, ketika hidupmu tidak ada harapan, engkau mengalami banyak pencobaan, tetaplah kuat di dalam imanmu. Ingat kembali kisah Ayub, seseorang yang baik, tetapi mendapatkan musibah yang datang silih berganti. Kisah hidupnya harus dapat menginspirasi kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika mengalami pergumulan yang berat dalam hidup saya di tahun ini, ketika tidak ada jalan lain di luar sana, Bapak Ibu, ketika tidak ada penyelesaiannya, masalah bertubi-tubi dalam kehidupan kami, masalah yang kami hadapi begitu banyak, sehingga membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya. Suatu ketika saya melihat seorang bapak gembala. Dia hanya tertunduk lesu dengan memegang tangan saya begitu erat. Dia tidak berani melepaskan tangannya. Dia pegang tangan saya. Dia katakan, "Ma, saya tidak kuat lagi. Saya tidak sanggup. Saya tidak mampu lagi. Saya tidak bisa apa-apa lagi." Saya sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, tentunya sebenarnya haruslah yang lebih kuat daripada suami saya. Atau pegang tangan. Saya peluk suami saya. Ayo kita berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja. Kalau papa lesu, kalau papa tidak bersemangat, bagaimana dengan aku? Kalau papa justru seperti ini, bagaimana dengan aku? Kita serahkan sama Tuhan. Papa harus bersemangat. Bapak Ibu, ketika mengatakan itu sebenarnya tidak mudah. Saya ingin menjerit, saya ingin menangis di hadapan Tuhan, dan saya mau katakan, Tuhan, kenapa kok semuanya ini terjadi dalam kehidupan kami? Kenapa kok terus menerus seperti ini? Hanya ketika kami bersatu dalam dosa, saya merasa bahwa saya harus menguatkan pendamping hidup saya dengan penuh kasih sayang. Saya peluk dia, saya kasihi dia, saya sayangi dia. Kemudian ketika saya sendiri, saling
telapak tangan saya tunduk di bawah kaki Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, saya tahu Tuhan akan menguatkan saya lebih dari apa yang saya pikirkan. Saat ini bantu saya untuk selalu bersuka cita di hadapan semua orang, termasuk di hadapan suami saya. Saya tidak mau terlihat lemah karena saya punya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua bahwa kita adalah orang yang mampu menghadapi semua masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita apapun yang kita mau. Akan selalu berkati, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau menolong hidup kami. Kami tahu ketika kami melewati masalah dalam hidup kami seperti yang Ayub lakukan. Kami tahu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang sanggup melepaskan masalah-masalah dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menerima pertolongan yang daripada Engkau. Pada saat pagi hari ini kami berdoa,